Hello my student, welcome back to my online course. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang community empowerment ya, atau pemberdayaan komunitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari community empowerment dan kemudian dasar-dasar ataupun teori-teori dasar ya dalam pemberdayaan komunitas itu seperti apa. Nah, sebenarnya dasar filosofinya itu yang paling bagus, pemberdayaan itu berpusat pada manusia ya. Jadi ini diusulkan oleh Brian dan White. Mereka menyatakan bahwa pembangunan itu merupakan upaya peningkatan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya yang mempunyai 5 implikasi utama, atau apa sih sebenarnya dampak dari pemberdayaan ya. Yang pertama adalah capacity, yaitu pembangunan yang membangkitkan kapasitas manusia secara optimal baik individu dan kelompok. Kemudian ada equity, yaitu pembangunan yang mendorong munculnya kolektivitas, pemerataan nilai dan kesejahteraan. Kemudian empowerment, yaitu pembangunan yang menaruh kepercayaan pada komunitas untuk membangun diri sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dinyatakan dalam bentuk peluang yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah sustainability, yaitu pembangunan yang mengembangkan kemampuan independen untuk membangun, jadi ada kemampuan kemandirian seperti itu. Kemudian yang kelima adalah interdependence, yaitu pembangunan yang mereduksi dependensi dengan menciptakan relasi simbiosis mutualisme. Jadi poin keempat dan kelima ini memang kesinambungan gitu ya, artinya ketika ada dependensi kemudian diakhiri oleh interdependensi, adanya saling butuh seperti itu. Kemudian jadi selama ini kegagalan suatu proses atau proses pembangunan ya di dalam suatu masyarakat itu kebanyakan dikarenakan negara memiliki peran yang dominan ya. Nah, sehingga masyarakat itu kurang memiliki daya tawar lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga ada model pembangunan yang yang ideal lah ya, ataupun yang jamak kita lihat seperti itu ya. Yang pertama adalah model pembangunan yang terdiri dari strateginya ya. Jadi ini ada beberapa strategi pembangunan, model pembangunan gitu ya. Yang pertama adalah economic growth, kemudian ada basic need, dan ada people center. Nah, untuk yang economic growth ini biasanya itu orientasi atau sasarannya itu adalah industrialisasi. Jadi membuat pertumbuhan ekonomi gitu ya, dengan membuat industri-industri gitu ya. Jadi yang awalnya itu misalnya bisnisnya itu rumahan gitu ya, itu diindustrialisasikan gitu. Karena kalau bisnis rumahan itu seringkali ada masalah produksi massal maksudnya ya, itu tidak sebagus jika memang diletakkan dalam frame industri. Jadi kalau industri kan produksinya kan suatu produk itu benar-benar dihitung ya, supaya bisa murah harganya gitu kan ya. Nah, itu bisa meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Nah, kemudian strategi yang kedua atau model pembangunan kedua adalah basic need, yaitu memberikan pelayanan publik gitu ya, dan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan gitu ya, dan seterusnya, gitu ya, atau pelayanan informasi juga ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah model pembangunan people center. Nah,
people centered ini yang disebut dengan pemberdayaan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat economic growth dan basic need ini memang banyak peran pemerintah ya, gitu ya. Nah, sehingga perlu model pembangunan tuh yang bisa jangka panjang, kira-kira seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah dengan people centered itu tadi. Nah, people centered ini menawarkan model pembangunan di mana manusianya itu diberdayakan. Jadi mereka tuh bisa survive sendiri gitu kan ya. Bisa mengelola lingkungannya sendiri, bisa mengelola community-nya sendiri, tanpa harus ada campur tangan yang terlalu kuat dari pemerintah atau negara. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ini ada ladder participation gitu ya. Jadi kunci utama keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu adalah partisipasi sebenarnya. Jadi Michelson ini berpendapat bahwa partisipasi itu mempunyai makna sebagai suatu proses aktif yang berarti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif untuk melakukan. Jadi ada kata kuncinya yaitu inisiatif itu tadi. Nah, dari gagasan ini, pada prinsipnya partisipasi itu merupakan pemberdayaan. Partisipasi bermakna memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi subjek terhadap proses perubahan sosial, pengambilan keputusan dan aksi melawan ketidakadilan untuk transformasi sosial mereka sendiri. Jadi memang pemberdayaan itu equal atau sama dengan partisipasi. Tanpa adanya partisipasi maka pemberdayaan itu omong kosong, seperti itu ya. Nah, ini ada teori yang menunjukkan suatu kadar partisipasi gitu. Jadi ladder participation ini sebenarnya menunjukkan suatu kadar partisipasi masyarakat untuk menjadi subjek terhadap perubahan sosial itu sendiri, mulai dari pengambilan keputusan dan aksi melawan ketidakadilan untuk transformasi sosial yang mereka inginkan sendiri gitu ya. Nah, dimulai dari tangga yang paling bawah gitu ya, atau tangga nomor 1 itu Anda lihat di situ ada manipulasi, kemudian ada terapi, kemudian ada informing, ada consultation, ada placation, ada partnership, ada delegated power, dan citizen control. Nah, itu bisa dibagi 3 juga ya. Kalau tangga 1, 2 itu memang non partisipasional gitu ya. Jadi memang di situ tidak ada konteks partisipasi dalam masyarakat. Artinya kalau manipulasi itu kan mereka termanipulasi gitu kan ya oleh entah kekuasaan pada saat itu siapa gitu, entah pemerintah setempat gitu kan. Jadi mereka tidak bisa, saking termanipulasinya atau terbohonginya gitu ya, mereka tidak bisa berpartisipasi gitu ya. Kemudian yang 3, 4 dan 5 itu informing, consulting, placation gitu ya. Ini adalah semacam partisipasinya itu masih semu gitu ya. Jadi masih ya setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau yang 6, 7 sampai 8 itu itu memang ada partisipasi penuh pada masyarakat sendiri. Nah, ini bisa dijelaskan di sini di tabel berikutnya. Nah, ini Anda bisa cek ya, sudah terjemahan lah kira-kira seperti itu ya. Kurang lebih terjemahannya seperti ini gitu ya. Jadi tangga nomor 1 sampai 8. Nah, di situ ada kategorinya gitu kan ya. Di sebelah kanan kategorinya itu adalah ada tingkatan partisipasi sebagai kekuatan masyarakat yang tangga 8, 7, 6. Jadi memang tangga 8, 7, 6 ini atau 6, 7, 8 ya itu adalah tingkatan tertinggi partisipasi di mana masyarakat itu memiliki kontrol penuh terhadap society atau terhadap komunitasnya gitu ya. Nah, kemudian yang tangga 3, 4, 5 ini tingkatannya itu masih partisipasi sifatnya semu gitu ya. Ya nggak 100% bisa memiliki kontrol atau kekuatan untuk masyarakatnya atau untuk komunitasnya. Nah, sedangkan yang poin 1, 2 ini adalah bukan partisipasi karena memang sudah termanipulasi atau yang sifatnya terapi, yaitu suatu diagnosa. Nah, ini memang tidak ada bentuk partisipasi dari masyarakat
Kemudian ini juga dari International Association for Public Participation itu menyajikan spektrum ya, spektrum partisipasi publik dan mengelaborasi kategori inform, consult, involve dan collaborate dan empowerment ya. Penjelasannya itu yang ada di tabel ini ya. Jadi spektrum partisipasi publik Anda bisa baca sendiri, mulai dari inform, di mana inform ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat secara objektif gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu isu atau suatu perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, itu nggak boleh disembunyikan ya oleh pihak manapun gitu ya. Jadi mereka itu dikatakan memiliki partisipasi itu ketika mereka bisa mendapatkan informasi secara bebas. Contoh deh BPJS itu kan informasinya bisa sampai simpang siur. Itu kenapa ya? Apakah kurang sosialisasi ataukah kurang transparan? Nah, seperti itu. Kemudian consult ini untuk memperoleh umpan balik dari publik ya tentang analisis alternatif atau keputusan. Jadi ini juga merupakan partisipasi dari publik ketika publik bisa memberikan feedback dari suatu layanan atau suatu program yang diberikan oleh pemerintah ataupun siapapun itu, maka itu bisa dikatakan partisipasinya tinggi. Kemudian ada info, ini tujuannya untuk bekerja secara langsung dengan publik, jadi adanya kolaborasi gitu ya antara pemerintah ataupun pembimbing dari komunitas tersebut gitu ya, untuk memastikan bahwa masalah dan keprihatinan atau keresahan daripada masyarakat tersebut itu dipahami dan dipertimbangkan secara konsisten gitu. Jadi memang ada kerjasama ya, contohnya misalnya pemberdayaan korban teroris yang terkena radikalisme gitu ya. Jadi itu harus adanya info gitu ya antara pemerintah dengan mereka. Yang saya tahu adanya BNPT itu ya yang bekerja sama terus-menerus untuk bisa menderadikalisasi ya, atau menghilangkan pikiran radikal dari mereka gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Jadi ini bermitra dengan publik dalam aspek keputusan termasuk pengembangan alternatif. Jadi kalau yang pertama ini involve-nya itu lebih pada kerjasama untuk ini ya melihat keprihatinan ya. Nah kalau yang kolaborasi ini sudah mengambil suatu keputusan gitu kan ya. Nah sedangkan yang terakhir adalah empowerment, untuk menempatkan pengambilan keputusan akhir di tangan publik. Jadi lagi-lagi empowerment itu dikembalikan lagi ke publik gitu kan ya. Mereka dibuat mengenali permasalahannya, kemudian kita bantu menyelesaikannya, kemudian mereka sendiri yang memutuskan. Nah ini adalah disebut dengan pemberdayaan seperti ini. Selanjutnya ini adalah konsep dasar pemberdayaan. Ini kita sudah masuk ke teori ya. Jadi pemberdayaan itu berasal dari kata daya gitu kan ya, yang bermakna kekuatan atau kemampuan. Nah kemudian pemberdayaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses dalam rangka memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang berdaya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemberdayaan itu suatu proses, bukan suatu hasil. Nah di sini ada dua kecenderungan pemberdayaan. Yang pertama adalah kecenderungan utama dan yang kedua adalah kecenderungan sekunder. Kecenderungan pertama adalah menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Jadi masyarakat diberikan wewenang gitu kan ya untuk bisa mengelola masyarakatnya atau mengelola lingkungannya, mengelola komunitasnya, gitu kan ya. Nah kemudian yang sekunder adalah menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi. Jadi yang makna ataupun kecenderungan yang pertama adalah itu seperti diberi kekuasaan. Jadi misalnya ada satu desa nelayan gitu ya. Kemudian kalau kita memberikan pemberdayaan yang utama ya berarti kita kasih mereka semacam bantuan dana tunai gitu kan ya. Nah itu kan bisa memberikan
kuasa gitu kan ya atas mereka, kuasa untuk ekonomi, untuk kebebasan dalam membeli gitu ya, memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua adalah yang sekunder adalah misalnya kita dengan memberikan kail gitu kan ya, gimana sih mereka supaya bisa memiliki finansial yang sehat misalnya seperti itu. Karena misalnya setelah diteliti ternyata nelayan itu kan penghasilannya tidak menentu gitu kan ya, jadi bisa hari ini dapat nggak dapat ikan sama sekali, bisa jadi besok itu melimpah ikannya. Nah ketika melimpah uangnya kan banyak, nah mereka mengira ala besok juga bisa lah dapat ikan lagi, jadi mereka uang yang mereka hasilkan dalam satu hari secara melimpah tadi itu dihambur-hamburkan. Nah berarti kan ini harus ada penanganan di sini gitu kan. Mereka harus berdaya secara finansial, mereka tidak bisa memiliki pola pikir yang seperti itu gitu kan ya. Nah hal ini harus diselesaikan, bagaimana memberdayakan manajemen keuangan mereka, yaitu dengan pemberdayaan yang sekunder ini tadi ya. Nah kemudian ini ada elemen pemberdayaan ya. Jadi elemen pemberdayaan ini merupakan penentu juga ya bahwa masyarakat itu bisa berdaya atau tidak. Yang pertama adalah akses ke informasi. Jadi komunitas yang memiliki informasi biasanya itu lebih siap ya untuk memanfaatkan peluang, mengakses layanan, menggunakan hak-hak mereka, bernegosiasi secara efektif, dan meminta pertanggungjawaban negara ataupun non-negara. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa informasi itu adalah merupakan bagian paling penting gitu kan ya untuk bisa diakses dalam komunitas ya. Bagaimana nggak penting ya kalau misalnya nggak tahu informasi, bisa aja komunitas tersebut diombang-ambing atau diarahkan ke arah yang negatif, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua adalah inklusi dan partisipasi. Nah inklusi partisipasi ini merupakan inklusi sosial ya, atau pengurangan hambatan kelembagaan dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang heterogen untuk memiliki peluang demi aktualisasi. Nah, upaya untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi ini biasanya hanya mengubah aturan sehingga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memperdebatkan isu-isu dan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengaturan prioritas lokal dan nasional. Misalnya seperti penyusunan anggaran dan pemberian layanan dasar. Nah, pengambilan keputusan partisipasi tidak selalu harmonis dan prioritas dapat diganggu-gugat, sehingga perlu adanya mekanisme resolusi konflik untuk mengelola perbedaan pendapat. Ya, jadi di sini menunjukkan adanya mekanisme bagaimana menyelesaikan suatu konflik ya dalam suatu masyarakat. Ya, itu seperti apa gitu kan ya, supaya komunitas ini tetap bisa berjalan dengan baik, kira-kira seperti itu, atau supaya tidak bubar lah, kira-kira seperti itu ya. Nah yang ketiga adalah akuntabilitas. Di sini hal mengacu pada kemampuan penyediaan layanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaannya. Nah di situ ada berbagai instrumen yang ada untuk memastikan akuntabilitas bagi komunitas tersebut dari tindakan dan hasil publik. Ya, jadi akuntabilitas ini sebenarnya keterbukaan negara atau pemberi penyelenggara pemberdayaan ya terhadap suatu masyarakat atau suatu komunitas, itu harus bisa benar-benar diakses, transparan gitu kan ya, akuntabel itu berarti bisa dihitung. Misalnya dananya ada 1 miliar, itu harus tahu habisnya kemana aja gitu kan ya, itu harus bisa diketahui oleh warga yang mendapatkan ya, atau komunitas yang menjadi sasaran seperti itu. Nah let's say contoh misalnya ada UKM gitu kan ya, UMKM, usaha menengah kecil. Nah itu ya mereka mendapatkan penggelontoran dana gitu kan ya, nah oleh pemerintah melalui bank gitu kan ya. Nah kemudian mereka dengan kemudian persyaratan mereka bisa mendapatkan modal gitu kan, modal usaha. Nah semuanya itu harus
nyambung, karena rencananya pemberdayaan ini dengan bantuan dana mereka harusnya bisa berdaya, kira-kira gitu kan ya. Nah, nanti ketika memang ada permasalahan mereka menjadi tidak berdaya, harus dihitung nih, bisa dicek gitu, apa yang salah gitu kan ya. Yang salah apakah di pemberi dana atau di masyarakat itu sendiri, kira-kira seperti itu. Tapi kalau akuntabilitas ini fokusnya ke yang memberi dana gitu kan ya, memberi dananya seperti apa, bunganya seperti apa, mencekik atau tidak, proses pengembaliannya seperti apa gitu kan ya. Nah, itu semuanya harus akuntabel seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah kapasitas organisasi lokal. Nah, di sini penjelasannya adalah secara umum suara tuntutan komunitas yang terorganisasi lebih didengarkan daripada komunitas yang tidak terorganisasi. Nah, kapasitas organisasi lokal ini merupakan kunci bagi efektivitas pembangunan. Nah, ini juga misalnya kita mau memberdayakan buruh gitu kan ya, buruh yang suaranya didengar itu adalah buruh-buruh yang memiliki organisasi yang bagus, kira-kira seperti itu ya, atau organisasi yang lebih didengar gitu kan ya. Nah, kalau misalnya bukan organisasi, apa namanya, kumpulan atau komunitas itu tidak terorganisir dengan baik gitu kan ya, nah maka itu akan sulit untuk didengar gitu kan ya, atau memiliki daya tawar, atau sulit memiliki daya tawar. Nah, sehingga keempat elemen ini itu bisa menjadi kunci sustainability capacity building gitu kan, atau upaya pengembangan kapasitas yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau misalnya pemberdayaannya itu mengandung 4 elemen ini, bisa jadi pemberdayaannya itu bisa berlangsung lama, kira-kira seperti itu, atau sustainable. Nah, yang terakhir adalah dimensi pemberdayaan. Di sini diajukan oleh Parsons gitu kan ya, di mana ada 3 dimensi pemberdayaan. Dikatakan berdaya ketika gitu kan ya, suatu proses pembangunan yang berawal dari pertumbuhan individu lalu berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar. Nah, ini dikatakan berdaya itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, merasa berguna dan mampu mengontrol diri dan pihak lain. Ya. Nah, yang ketiga, suatu pembebasan sebagai hasil dari suatu gerakan sosial yang berawal dari kaderisasi dan politisasi orang-orang tak berdaya dengan melibatkan berbagai upaya bersama untuk mengubah struktur sosiopolitik yang masih opresif dan memperoleh kekuasaan. Nah, ini yang lebih besar lagi gitu kan ya, dimensi pemberdayaannya ya. Ini untuk masyarakat yang mungkin atau suatu komunitas yang tertekan gitu kan ya, misalnya komunitas LGBT gitu kan ya. Kalau mereka misalnya anggotanya itu bisa masuk ke dunia politik, itu bisa jadi merubah struktur politik gitu kan, atau sosiopolitik. Misalnya kayak di Eropa itu, negara-negara Eropa banyak yang melegalkan LGBT karena memang itu akhirnya komunitas ini dengar, kemudian ada anggotanya yang masuk ke ranah politik, kemudian melegalkan undang-undang itu. Kayaknya cerita-cerita komunitas yang diakui itu ya kayak gitu ya, rata-rata di setiap negara gitu kan ya. Akhirnya mereka mendapatkan pengakuan karena memang jalan dari demokrasi itu seperti itu gitu kan ya. Nah, apa implikasi dari penjelasan ini untuk tugas kalian? Bukan yang paling penting ya. Ya, jadi setelah Anda belajar terkait dengan pemberdayaan ini gitu kan, Anda bisa mengusulkan gitu kan ya, atau memiliki suatu frame berpikir, kira-kira nanti komunitas yang saya teliti ini saya berdayakan seperti apa ya. Jadi tentu Anda harus tahu masalahnya dulu kan ya. Pertama harus tahu mereka itu ideal apa enggak komunitasnya gitu kan ya. Katanya kemarin ada yang ada ketuanya, ada hanya yang dituakan saja. Apakah itu menjadi problem untuk sustainability atau keberlangsungan dari komunitas ini gitu kan ya. Nah, kalau misalnya problem supaya mereka tetap bisa langgeng gimana gitu kan ya. Nah, kemudian Anda bisa mengusulkan pemberdayaan gitu kan ya, mulai dari ngecek partisipasinya gimana nih gitu kan ya, dari partisipasinya seperti apa nih anggota-anggotanya, dari leader participation misalnya seperti itu ya. Kemudian spektrumnya kayak gimana nih, akses informasi yang mereka dapatkan dari komunitas itu gitu kan ya. Ya meskipun komunitas kecil tentu ada dinamika di situ ya, ada social capital yang bermain di situ ya.
Nah, kemudian kalaupun memang kalian tuh mau memberdayakan mereka, kalian berdayanya itu mau menyasar yang mana, yang utama apa yang sekunder? Kalau yang utama kayaknya berat ya, mungkin yang sekunder. Jadi ini adalah tugas yang memang ada di psikologi komunitas gitu ya. Intinya menstimulasi, mendorong atau memotivasi dari komunitas tersebut supaya mereka berdaya dan menentukan tujuannya. Nah, tujuannya itu tentu dikaitkan dengan permasalahannya apa gitu kan ya, yang mau diselesaikan. Nah, itu ya. Kemudian ini cek juga elemen pemberdayaannya seperti apa. Dan yang terakhir ya karena memang kita nanti rancangan gitu kan ya, kita akan kita belum tahu gitu kan apakah mereka akan berdaya atau tidak, tapi setidaknya ada arahnya. Apakah mereka akan berkembang secara individu atau memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi gitu ya, dan lebih-lebih lagi mungkin yang di poin 3. Tapi karena ini masih belajar, mungkin dimensi pemberdayaannya mungkin ada di poin 1 dulu gitu kali ya. Nah, itu udah sangat bagus targetnya maksudnya. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa memberikan gambaran terkait pemberdayaan komunitas. Nah, next week saya akan tatap muka synchronize gitu ya, untuk bisa menjelaskan rancangan-rancangan intervensi atau metode-metode apa saja yang bisa kita upayakan untuk memberdayakan komunitas yang sedang kita teliti. Terima kasih, selamat belajar, dan nanti akan ada mini quiz yang menyusul.